Assalamualaikum. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita absensi dulu. Abdul Malik. Ada? Oke, Agustina. Oke, Rita Intana. Sola, Sarah, Zanet. Hadir semua ya. Oke. Oke, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Sudah pernah sering dengar ya? Ya. Oke, baik. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan yang muncul adalah dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi diharapkan setelah belajar ini kalian nanti bisa menghargai betapa dahsyatnya ciptaan Tuhan yang telah menciptakan kecerdasan. Ya, cerdas nggak kita? Kalau misalkan tangannya kena panas, apa yang dilakukan? Narik tangannya kan? Kamu belajar biologi kan? Prosesnya apa pada saat megang panas? Apa proses yang terjadi apa? Reseptor menerima informasi dari saraf yang ada di sini bahwa itu panas. Kirim kemana? Itu per berapa detik? Cepat kan? Berarti dahsyatnya saraf kita cepat. Kemudian nanti juga kita akan diharapkan kalian bisa memiliki penalaran kritis ya. Satu, gimana memikirkan AI itu bisa bekerja dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang ketiga adalah kreativitas, dan yang keempat kolaborasi. Nanti pembelajaran kita akan menggunakan pola diskusi kelompok. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak sekalian nanti diharapkan bisa menjelaskan konsep, jenis, dan prinsip dasar dari AI itu sendiri. Dan yang paling penting adalah kalian bisa mengoperasikan minimal 3 perangkat AI, menghasilkan produk kolaborasi manusia dengan AI berupa konten visual. Contohnya apa kalau konten visual? Lagu ya, kayak lagu. Kemudian teks banyak ya, pidato, bahkan sastra pun, cerpen pun sudah bisa dibuat dari AI, atau hal-hal yang berupa analitis gitu ya, kayak perhitungan matematika. Kemudian merefleksikan dampak dan etika penggunaan AI. AI berdampak tidak? Berdampak banget, terutama nanti pada dunia kerja ya. Jadi bayangkan nanti 2-3 tahun sampai 5 tahun, bahkan apalagi 10 tahun ke depan, dunia akan seperti apa ya. Sekarang saja sudah dahsyat ya, ada banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Kemudian etikanya, jadi kita harus jujur juga kalau itu produk dari AI, bilang itu produk AI. Oke, baik, jadi itu pengantar dari Pak Sahrul terkait kira-kira apa yang akan kita pelajari. Nah, sekarang Pak Sahrul mau melihat pemahaman kalian terhadap AI seperti apa. Boleh ambil handphonenya masing-masing. Kita akan bermain kuis.
Oke, sekarang kita mulai bermain untuk pre-testnya. Sudah, dengarin dulu videonya. Ada nggak videonya? Ada. Hah? Sebelumnya, kami akan menjelaskan beberapa hal yang akan dibahas di video ini. Nah, yang pertama, lalu yang kedua ada manfaat. Keren nggak soalnya? Keren. Itu dibuat hanya dalam waktu 2 menit menggunakan apa? Jadi kita sudah 78%, lumayan ya. Secara umum sudah punya pemahaman tentang AI. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok dengan cara berhitung dari ujung. 1, 2, 3, lanjut. 2. Oke, nanti akan berkumpul yang mendapatkan angka 1 di bagian sini. Lorong ini punya kelompok 1, sini punya kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Ayo segera berkumpul. Oke, sudah berkumpul berdasarkan kelompoknya? Oke, sudah. Sekarang Pak Sarul jelaskan nanti masing-masing kelompok akan menggunakan perangkat AI di explore ya, penggunaannya seperti apa, dan nanti akan menghasilkan satu produk. Dan di akhir pembelajaran masing-masing kelompok akan mempresentasikan produk dari penggunaan perangkat AI-nya. Oke. Kedua, untuk kelompok 1 sudah disepakati siapa? Siapa? Abdul Malik, berdiri. Wah, Abdul Malik. Kelompok 2, ketuanya siapa? Dan kelompok 3, berdiri. Siap. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Abdul Malik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Pak, ini berdiri. Berdiri dong. Abdul Malik dari kelas 54. Pak, ini AI-nya boleh bebas ya? Oke. Jadi Abdul Malik nanya AI-nya bisa bebas. Bisa bebas ya. Tapi masing-masing kelompok harus berbeda. Kalau di sini sudah dipilih, di sini nggak boleh lagi milih. Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak kamera dari kelompok 2 ingin bertanya medianya memakai kamera. Oke. Sekalian, kelompok 3 ada? Apa pertanyaan situ? Sama sih sama yang kelompok tadi. Oh, medianya apa? Oke. Untuk sekarang nanti tergantung pilihan dari perangkat AI yang kalian pilih ya. Nanti ada yang berupa visual, ada yang berupa video, atau ada yang berupa website dan lain sebagainya. Oke, berarti kita sepakati dulu nih, kelompok 1 pakai apa? Apa? Chat GPT ya. Oke, Chat GPT. Nanti pikirkan ya, Chat GPT itu digunakan buat ngapain. Kemudian yang kedua, Google Gemini. Google Gemini boleh beda tidak, karena itu satu jenis yang sama. Apa? Canva. Iya. Di sini Canva. Sini Dalai pernah nggak? Oke, berarti yang kelompok 2 nanti dieksplor, coba Gemini atau apa. Kalau bisa Dalai, ya.
Oke, mulai dari sekarang. Ini bisa dari buku apa? Sekarang apa? Biologi sih. Biologi ya. Biologi. Ada cara lain? Yang mana nih? Sejarah. Banyak perulangan. Tambah satu, Bapak. Aida ini mau nggak ada? Metabolisme. Ini mau Kita ngapain? di sini mau memanfaatkan namanya di sini karena minggu depan pas banget kita mau ulangan biologi, jadi kita mau cari rangkuman buat bahan ajar kita atau bahan Oke. ajar kita. Tapi dengan cara kita pakai ChatGPT. Oke, dicoba ya. Mau bikin brosur jualan bakso, Jangan masuk apa namanya? bakso semantis. Iya. Berapa orang yang buat? Semua Pak, semua buat. Bagusnya lebih dari satu dan perintahnya beda-beda. Misal kamu bilang apa, nanti ketemu. Oh ternyata yang bagus itu cara promnya seperti apa, gitu ya. Nanti satu orang yang buat ya, yang lain juga boleh supaya nanti punya ini kan buatkan website jadi nanti prom yang lain boleh lebih detail, buatkan website yang menarik bla 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 tentang ini, di dalamnya terdapat ini. Nah kalau mau bagus kita akan melakukan presentasi, nanti urutannya berdasarkan hasil perlombaan. Banyak babe. Ini 2, ini 3 ini. Oke. Jadi yang juara 1 akan presentasi pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil program kami dari Google Gemini. Kelompok 2 ini bikin poster brosur menu bakso. Hasil dari saya itu seperti ini. Kalau dari promnya sendiri itu ada buatkan gambar brosur bakso beserta harganya, menu, kontak person, pedagangnya, dan latarnya di SMA 13 Depok. Kalau dari saya hasilnya kayak gini, kayak kartun gitu. Terus platformnya itu saya seorang pedagang bakso, tolong buatkan gambar poster pedagang bakso, ada gerobaknya, ada menunya seperti es teh, es teler, es kelapa dan air putih, ada saus dan sambalnya, ada ember untuk mencuci piring, ada menu baksonya yang sangat menggoda dan lezat. Pedagangnya muda, sekitar umur 20, memakai topi, taruh di tempat street food. Hasilnya kayak gini. Hampir menyerupai apa yang kamu inginkan. Terus lanjut. Dan untuk saya hasilnya kayak begini. Prom yang digunakan apa? Untuk prom yang digunakan itu buatlah poster menarik untuk jual bakso yang bernama bakso Grand Budi. Untuk promnya saya memakai itu buatlah poster menarik untuk jual bakso yang bernama 3. Ini saya tentang bakso sama es buah. Promnya tolong buatkanlah tentang bakso sama menu es buahnya. Ini harga sama menu esnya. Oke, yang terakhir. Kalau saya seperti ini. Nah, untuk promnya itu
Saya buatkan gambar brosur bakso tanpa tepung. Ininya terus bisa nggak kita dalam bentuk file di export begini nanti ininya buatin nggak perlu bikin satu gitu. Oke, dari kelompok 2 ada yang mau menjawab? Saya. Oke. Saya dari kelompok 2 izin jawab pertanyaan Ale. Bisa, tadi saya udah coba bisa ya teman-teman. Oke, bisa ya. Oke, terima Oke, jadi teman-teman Google Domain ini bisa membantu kita untuk misalnya buat produk dagang, brosurnya, menunya, atau mempromosikan produk kita tersebut. Ya. Oke, kita sama-sama dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini teman-teman kita akan memaparkan hasil dari bantuan ChatGPT tadi. Jadi kelompok kami itu kelompok 1 memilih dan mendiskusikan untuk menggunakan ChatGPT ya sebagai bahan bantuan kita dalam mencari resume untuk pembelajaran bab metabolisme biologi. Jadi pada awalnya kita itu pakai yang namanya buku online atau buku dalam bentuk PDF. Di situ tuh sekitar 300-an lebih halamannya, tapi di ChatGPT-nya kita minta tolong untuk dibuatkan resume bab metabolisme dari halaman sekian sampai sekian, itu sekitar 38 sampai 37 halaman. Nah, kita bilang kayak gitu dan kita minta juga ke dia bahwa sekalian tolong sertakan gambar yang relevan dan 10 contoh soal buat latihan gitu. Kita minta lalu kita send dan ChatGPT itu langsung merespon dan dia menganalisis data yang kita minta ke dia. Nggak lama, sekitar cuma berapa detik, sekitar 3 detik dia udah muncul kayak gini. Jadi boleh di scroll, dia ada dari bab-babnya tuh ada metabolisme, peranannya, hubungan, terus sampai kita minta gambar-gambarnya pun dia memberikan gitu. Ini juga ada contoh soalnya, tapi kita lupa bahwa kita minta sekaligus dengan kunci jawabannya sebagai bahan pembelajaran kita. Tapi karena nanti kita cuma sampai minta contoh soal saja, makanya dibuatin sesuai dengan apa yang kita minta ke ChatGPT-nya. Gitu deh. Jadi kesimpulannya buat kalian yang mau belajar dengan cara mudah, yang pokoknya lebih efisiensi waktu juga, ini kalian bisa banget menggunakan ChatGPT ataupun yang AI lain, karena memang benar-benar mengefisiensi kita sebagai generasi Gen Z asli. Oke. Untuk mempermudah dalam pembelajaran. Oke, beri applause buat. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, siapa berdiri? Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apakah hasil dari rangkuman tersebut bisa dibuat lebih lengkap lagi? Ingin menjawab pertanyaan ini, untuk kalau misalkan kalian mau lebih lengkap lagi atau misalkan ini kurang rinci, boleh banget tinggal kalian bikin prompt baru aja di ChatGPT-nya. Soalnya kita awal-awal juga bilangnya cuma tolong buatin resume pada bab metabolisme. Akhirnya dia buat, tetapi menurut kita kurang rinci atau kurang ada gambarnya, jadi kita kurang mengerti. Akhirnya kita bikin prompt lagi, tolong sertakan gambar beserta tahapan yang ada di dalam bab metabolisme. Nah, itu baru dia kasih gambarnya dan baru ditambahin ke dalam buku yang tadi. Jelas ya? Jelas. Oke. Oke, silakan, cukup, saya kira ditutup. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita akan mendengarkan penampilan dari kelompok 3. Ayo, dipersilakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran. Kami di sini mewakilkan dari kelompok 3 yang kita itu buat website dari Canva AI. Nah, jadi ini website yang pertama kita buat. Nah, di sini kita pakai prompt itu cuman buatkan website tentang suku dan budaya yang ada di Indonesia. Terus gak lama tuh mereka langsung ada coding-codingnya gitu. Itu paling sekitar cuma 1-3 menit doang, terus langsung muncul nih websitenya pas dibuka. Nah, isinya itu banyak, ada dari suku-suku, berapa suku-suku yang ada di Indonesia, terus juga ada warisan budaya kayak
musik, tarian, kuliner juga diturunin sama dia, dan ada galeri budaya kayak candi, wayang, gadang gitu. Cuman ini tuh masih simple kita bikin promnya, makanya nggak ada gambar dan nggak bisa diklik kayak gini itu karena emang promnya masih simple. Nah, terus tadi juga kita buat lagi di website yang kedua dengan promnya itu Desain halaman website yang menampilkan keberagaman budaya dan suku-suku di Indonesia. Gunakan elemen visual yang mencerminkan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia seperti gambar pemandangan alam, pakaian adat, rumah tradisional, tarian, musik, makanan khas, dan kerajinan tangan. Pilih warna vibran dan natural dengan tipografi yang mudah dibaca dan menarik. Pastikan setiap halaman memiliki nuansa lokal yang menggambarkan identitas setiap suku dan budaya Indonesia. Nah, terus website muncul deh kayak gini. Nah, kalau website yang ini itu dari promnya aja kan tadi lebih lengkap, kayak dia minta terus ya warnanya, terus isinya juga lebih spesifik daripada yang sebelumnya. Jadi munculnya tuh lebih banyak dan kayak fakta-faktanya tuh juga lebih banyak terus. Jadi dia lebih banyak dan emang lebih banyak daripada yang tadi. Cuman ini nggak ada gambarnya juga karena sepertinya dari kampanye itu mereka mau kayak kita yang ngasih gambarnya terus baru nanti muncul di sini. Tapi kita nggak nyoba itu, cuman harusnya sih bisa. Oke. Jadi kelihatan ya perbedaan antara prom yang sederhana dan prom yang lengkap ya. Nah, Mas Arul mau tanya yang prom kedua ini dari ide kamu sendiri atau seperti apa? Sebenarnya kita juga cari dari AI lainnya. Kita minta prompt yang dari ChatGPT juga sebenarnya kita bantuan untuk buatkan promptnya. Terus habis itu kita lanjutkan ke yang AI dan dibuatnya seperti ini. Oh, berarti buat membuat promptnya dia minta bantuan ChatGPT. Nanti kombinasi ya. Jadi mereka bilang di ChatGPT dulu ya, saya mau buat website yang menarik, tolong buatin tanpa AI, tolong buatkan prompt. Nanti muncul tuh hasil dari generate ChatGPT, kamu copy lagi ke tanpa AI. Keren ya, begitu ya. Jadi semuanya nanti begitu. Ini yang mau buat bakso, boleh minta bantuan yang teks dulu ya. Nanti dari situ kamu copy ke situ. Oke, saya kira cukup karena waktu, kita beri close buat kelompok. Ya. Oke baik, anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan presentasi dari 3 kelompok yang berbeda. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Saya ingin ada perwakilan masing-masing dari kelompok. Kita mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Apa yang ada pembelajaran hari ini? Ya, dari pelajaran yang lain tolong didengarkan. Kita pelajaran AI pada hari ini kita dapat merefleksikan untuk menginovasikan suatu pemikiran agar lebih dapat dikembangkan lah gitu. Oke, baik. Terima kasih. Dari kelompok 2, refleksinya seperti apa? Saya ingin merefleksikan tentang AI. Saya ada memakai AI dalam pembuatan tadi gambar bakso, jadi ya gampang memahami dan begitu pembuatannya. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir dari kelompok 1 siapa? Saya refleksi hari ini terkait pelajaran AI.
dari kelompok kita sendiri tadi bikin resume, menurut saya lebih memudahkan sekali, terus lebih efisiensi waktu juga. Yang tadinya buku beratus-ratus lembar bisa kita rangkum lebih pendek dan lebih jelas dan menggunakan bahasa yang bisa kita mengerti, karena kadang kalau di buku kan bahasanya agak berat dan kita kadang ada beberapa kata yang kita nggak mengerti. Tapi melalui ChatGPT tadi kita memanfaatkan AI untuk mengubah kata-kata yang sulit menjadi mudah serta lebih merangkum lagi materi yang ada di buku tersebut. Oke. Kita beraplos buat semua. Akhir ya dari 3. Oke baik, jadi anak-anak sekalian seperti itu kondisinya ya. Dunia saat ini amat sangat berubah. Pak Sarul pernah lihat di Instagram itu ada seorang mahasiswa baru, dia lulus di UI dan UGM karena bantuan apa? AI. Jadi dia kumpulin semua PDF buku, kemudian dia suruh AI merangkumnya, plus dia suruh AI itu tolong buatkan saya jadwal supaya saya bisa menguasai seluruh materi itu. Jadi AI ini buatkan jadwal, hari ini kamu belajar ini materi rangkumannya, ini. Jadi dia sebelum masuk belajar itu sudah menguasai, makanya dia bisa berhasil. Jadi AI itu bukan melawan manusia ya, tapi kolaborasi dengan manusia. Oke, seperti itu. Nanti setelah ini silakan dieksplor lagi, ada banyak sekali perangkat AI yang bisa kita gunakan. Oke, terakhir ketua kelas silakan disiapkan. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak Sarul lupa di Teams sudah ada post test ya yang Bapak kirim, silahkan dijawab malam ini. Oke, terima kasih.